ia suari ras berni kawali kabimbing segelah cenus bas percubaan sangat kapkala sirna lembah duwe dateng tua ras kesenangan sangat kapkala sirna lembah duwe dateng tua ras kesenangan di batasan jalan tetap siman putin endeskenlah luka manbanami tetap ia simper diateken kita kelengaman batas langer kering sangat kapkala sirna lembah duwe dateng tua ras kesenangan sangat kapkala sirna lembah duwe dateng tua ras kesenangan Shalom, ras penjojua, mankam orang tua kami Mamre. Ketemu kembali kita ibas bimbingan PM Mamretan, tapi ibadah PM Mamreta minggu enda. Maka mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di kehidupan kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, biar menjadi kekuatan dan menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami untuk kami dapat menguatkan diri kami dengan situasi saat ini. Bapak, tolong kami supaya kami mengerti arti kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka pustaka Sibedenta, bimbingan PR Mamreta minggu enda, terambil dalam Filipi 1 ayat 26 hingga ayat 30. Filipi 1 ayat 26 hingga ayat 30. Maka kenca rastam ke aku pagi, rehlitna dalanna ia kapdu megah karena aku ibas kegeluhendu, ibas pertadandu ras Kristus Yesus. Sadangan ca suwe min lagu langkah du bagi siaturkan berita si meriah karena Kristus gelas subuk aku reh dahi kam tahlang. Tetap ku begi ersada ukur du dengan ersada arih du ibas pertahankan kini tekan siturah kini tekan berita si meriah. Ola kam biar nandangi imbang-imbang du diharkanlah ukur du eme tanda bana maka bene me ia jana selamat kam. Sebab dibata kapin mereka keterkelinan man bandu. Dibata anggo mereka kesempatan man bandu guna erdahin man Kristus. Labu saja gelah kam tek man Kristus. Tapi gelah kam menanami kini serang guna ia. Kedua ribanci kam ikut ras aku ibas perbeben Perbeben bali ras perbeben si idahdu. Kuna nami nai. Dengan si begindu kuna nami dengan genduari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Jojoah, mankam orang tua kami Mamre. Bertemu kembali kita ibas PM Mamreta minggu enda
Maka Modraman memberikan tema ibas bimbingan tema berita itu ersada ukur ibas dain kini teken. Konteksnya kita konteksnya yaitu sidang sinode. Ya, temata ersada ukur ibas dain kini teken. Konteksnya sidang sinode. Kalau situasi saat ini memungkinkan, kemungkinan sidang sinode akan berjalan. Tetapi karena keadaan kita seperti ini, sidang sinode diundur. Jadi tidak tahu diundurnya sampai kapan, tidak ada pemberitahuan oleh Modraman kapan dilaksanakan sidang sinode GBKP yang ke-37, tapi kita tetap mendoakan supaya sidang sinode GBKP yang ke-37 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, maka balik kita ke tema kita, ersada ukur ibas dahin kini tekan. Mengenai berbicara ersada ukur. Ersada ukur di setiap kehidupan ataupun pekerjaan pasti harus mempunyai ersada ukur. Satu pemikiran, satu tujuan. Kalau tidak ada satu hati, satu tujuan, kemungkinan akan sulit untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Sama seperti halnya bermain olahraga sepak bola. Ini komunitas harus mempunyai ersada ukur, mempunyai satu hati, satu pemikiran, satu tujuan. Kalau mereka tidak mempunyai satu hati, satu tujuan, dan satu pemikiran, kemungkinan akan sulit menggapai tujuan yang mereka inginkan untuk menang dari pertandingan. Seperti itulah besarnya ersada ukur tadi. Maka ibas Filipi 1 tadi, surat ditulis oleh Paulus. Dituliskan untuk jemaat Filipi. Paulus menuliskan surat ini agar jemaat di Filipi dapat meneladani keteladanan Kristus. Dapat mengerti bahwa ciri khas utama Yesus adalah keteladanan, kesetiaannya melayani Tuhan. Maka Paulus menulis surat ini untuk pemimpin-pemimpin di Filipi dan juga jemaat di Filipi agar mereka meneladani teladan Kristus dalam kehidupan mereka. Maka di sini juga Paulus ingin menjelaskan, ingin menegur gereja zaman sekarang ini. Mereka mengerti fungsi gereja sebenarnya untuk apa hadir di dunia ini. Gereja jalankan fungsi ras tugasnya di tengah-tengah perpulungan. Gereja harus ada ukur, ada pemikiran, ada tujuan. Banyak sekarang gereja berpecah. Karena apa? Karena tidak ada ukur, ada pemikiran, ada tujuan. Dia hanya memikirkan pemikiran Sarah yang harus dijalankan. Itu tidak bisa. Itu sama saja dia memberikan kesombongan dia, kedengkian dia. Dia tidak memikir tujuan gereja, fungsi gereja hadir di tengah dunia ini untuk apa. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak gereja zaman sekarang pecah karena tidak menyatukan hati mereka. Gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya, bukan gedung. Jadi dikatakan gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Jadi kalau perkumpulan artinya melebihi dari satu. Jadi Paulus di sini dikatakan bahwa melayani Tuhan harus bersama-sama, harus menyatukan hati, harus menyatukan pemikiran, harus menyatukan tujuan. Kalau tidak,
bisa perpecahan terjadi, bisa kehancuran terjadi. Maka tidak heran gereja zaman sekarang kehilangan fungsinya hadir di tengah dunia ini. Makanya ketika godaan datang, karena tidak menyatukan hati mereka, karena mereka tidak menyatukan pemikiran mereka, karena mereka tidak mengerti tujuan mereka gereja hadir di tengah-tengah dunia ini untuk apa, sehingga godaan datang, pecahlah mereka. Maka perlu kalau asada ukur ta, ibas dahin kini tekenta. Ersada kita pemikiran ta, ersada kita tujuan ta, gelah kita tahan dengan godaan. Gelah kita tidak gampang dipecahkan oleh godaan-godaan yang akan datang. Godaan itu pasti datang. Makanya penting kalau ersada ukur kita ibas memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka artoto kita juga ibas gereja-gereja saat ini agar mereka mengerti dan mengembalikan fungsi gereja itu sebenarnya untuk apa hadir di tengah dunia ini. Bukan untuk kepentingan sendiri, bukan, tetapi untuk kebenaran firman Tuhan, menyatukan hati mereka. Karena kalau pelayanan tidak satu ukur mereka, akan terjadi perpecahan. Maka sidang sinode pun seperti itu. Harus ada ukur. Gereja GBKP berpartisipasi dalam sidang sinode GBKP yang ke-37. Harus ada ukur, harus ada pemikiran, harus ada tujuan. Bukan untuk kesombongan diri seseorang, bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan menyebarluaskan, memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah dunia ini. Itulah fungsinya. Maka kita bisa ibas sidang sinode nanti yang akan dilaksanakan, belum tahu kapan dilaksanakan, kita bisa ikut campur bagian di dalamnya. Kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Entah kita berpartisipasi dalam doa, tenaga, dana, berpartisipasi kita. Gelah sidang sinode GBKP yang ke-37 ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kemuliaan, tujuannya cuma satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi gereja-gereja GBKP dimanapun nanti berada, ikut berpartisipasi di sidang sinode GBKP yang ke-37 ini, harus mempunyai tujuan ke depan untuk apa? Harus bisa menyatukan hati, harus bisa menyatukan pemikiran. Biar tiba-tiba nanti datang godaan, tidak gampang untuk dipecahkan, tidak gampang untuk dihancurkan. Karena banyak sekali tantangan dan godaan yang datang silih berganti. Pasti akan datang, mencoba menghancurkan iman kita, mencoba mengganggu iman kita. Kalau kita tidak mempunyai kesatuan asada ukur kita ibas Tuhan, ya kita akan mengalami kekeringan iman. Kita akan mengalami yang namanya kehancuran. Karena kita tidak menyatukan hati kita kepada Tuhan. Tidak menyatukan tujuan kita untuk apa, tidak menyatukan pemikiran kita untuk membangun gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka mari ras kita belajar ibas bimbingan PA Mamrita, adalah ukur ta. Ibas dahin apapun itu. Dalam pekerjaan, dalam beraktivitas, entah KIP, adalah ukur ta. Terutama ibas dahin pelayanan ta, ini tekan ta, adalah ukur ta. Jauhkanlah segala kesombongan kita, jauhkanlah segala kedengkian kita, jauhkanlah segala keinginan kita harus menang, jauhkanlah segala kesombongan kita, kedengkian kita buanglah semua.
kita menyatukan hati kita akan menyatukan pemikiran kita kepada Tuhan, kita menyatukan tujuan kita. Karena gereja bisa melayani dengan baik karena bisa menyatukan hati di dalamnya, bisa menyatukan tujuan mereka, bisa menyatukan pemikiran mereka. Kalau mereka tidak bisa menyatukan hati, tidak bisa menyatukan pemikiran, tidak bisa menyatukan tujuan mereka, ya gereja sama saja bisa pecah. Gereja bisa pecah. Tetapi kalau bisa, harus ada ukur, harus ada pemikiran, harus ada tujuan, ya maka godaan sebesar apapun tidak akan bisa digoyahkan. Maka marilah ras-ras kita harus ada ukur ta, ibas dahin kini tekenta, dan tetap toto kita ibas gereja-gereja di tengah dunia ini biar mereka juga mengerti, memahami fungsi gereja yang sebenarnya untuk apa. Dan terlebih untuk sidang sinodeta kita tetap mendoakan supaya sidang sinodeta juga berjalan dengan baik, waktu yang baik, turut dengan kehendak Tuhan. Dan buat yang berpartisipasi panitia yang akan dibentuk, kita doakan supaya mereka juga dapat bersatukan hati mereka, menyatukan pemikiran mereka, menyatukan hati mereka. Dan doakan jauhkan segala kesombongan. Karena kalau ada kesombongan di dalam sidang sinode ini, ketika godaan datang, maka sidang sinode ini tidak menjadi hikmat, tidak menjadi kemuliaan nama Tuhan. Maka kita harus tertoto lah semua panitia, semua yang terlibat di dalam sidang sinode nantinya, mereka dapat menyatukan hati mereka, pemikiran mereka, dan tujuan mereka untuk apa melakukan sidang sinode untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka marilah ras-ras kita di dalam keluarga harus kita menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita. Kalau tidak, terus-terusan akan berantem. Jadi seperti itulah pentingnya harus ada ukur kita, ibas dahin kita, ini tekenta. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman kami, kekuatan kami di dalam situasi kami saat ini, Bapa. Biarlah situasi ini tidak menjadi hambatan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi dengan situasi seperti ini kami tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini itu bertemakan asada ukur kami ibas dahin kini tekan. Biarlah tema ini dapat kami lakukan, biar kami dapat melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, yaitu menyatukan hati kami, menyatukan pemikiran kami, menyatukan tujuan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ucap syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya. Mankam orang tua kami mamre, selamat berPA mamre. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Amin. Kekelangan Yesus keempat manusia, daskan di bata engkalania. Kekelangan nama larkaman banta, adisi pakelah pedahna. Min si kelengan kita krina, bagi pedahkan Yesus pas pustaka. Sabab nakai si pindo bas kelarna, ibre di bataman bantah. Ngasamkan kesanggine kepeia, gelah terkeling kita manusia. Dage dalankan sini pada kena, keempat
teman tai segia min si keleng-kelengan kita krina bagi pedaken Yesus bas pustaka sebab nakai si pindo bas kelarna ibre di bataman mantan. Pas paksa kita neken kekelangan olah min siban cedakan pataman erban mehuli olarahan lah kedamen jujurkan Tuhan min si keleng-kelengan kita krina bagi pedaken Yesus bas pustaka sabab nakai si pindo bas kelarna ibe di bataman bantal.